Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan RUASN. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu bahwa RUU ASN tinggal beberapa hari. Artinya tinggal menunggu beberapa hari lagi akan ada sinyal positif yang merupakan satu kegembiraan bagi seluruh Bapak Ibu honorer. Komisi 2 DPR RI gunakan 3 kesepakatan ini. Dijamin tenaga honorer diangkat jadi ASN tanpa seleksi tes. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, apa dan bagaimana informasi yang mengatakan bahwa RUASN tinggal menunggu beberapa hari, maka simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Perubahan signifikan di dunia kepegawaian Indonesia semakin dekat dengan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Aparatur Sipil Negara atau ASN sebagai langkah strategis dalam menangani permasalahan tenaga honorer. Nah, tentunya Bapak Ibu, suatu hal yang wajar kalau revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini semua para honorer menunggu sampai ada kejelasan berita terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang ASN ini. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang harapan para honorer semua telah tercantum di dalam RUU ASN. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bukan hanya sebagai perangkat regulasi baru untuk aparatur sipil negara atau ASN, tetapi juga menjadi solusi dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh tenaga honorer menjelang penghapusan 28 November 2023. Ingat satu hal, penghapusan bukan PHK dan bukan pemecatan, tetapi penghapusan yang dimaksud adalah penghapusan status honorer dialihstatuskan menjadi ASN P3K. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas telah menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan memuat 7 klaster pembahasan, termasuk penyelesaian masalah tenaga honorer. Jadi ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, bahwa memang dalam RUASN terkandung harapan para honorer dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Jadi dengan demikian, masalah ini menjadi salah satu fokus penting dalam perdebatan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Berita baiknya lagi bahwa bagi tenaga honorer adalah bahwa proses perubahan status mereka tidak akan memakan waktu lama. Ingat ya, ini suatu kabar gembira Bapak Ibu, bahwa proses perubahan status para honorer tidak akan memakan waktu lama. Berarti bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa terkait dengan peralih statusan atau peralihan status honorer menjadi ASN ini cepat prosesnya. Dan kemungkinan benar informasi bahwa sebelum 28 November semua status honorer itu dialihkan menjadi ASN. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI telah memasuki masa reses sejak 15 Agustus dan diharapkan bahwa proses pengesahan RUASN akan selesai pada minggu ketiga bulan Agustus sekitar tanggal 20 ke atas. Itulah yang disampaikan terkait dengan pengesahan RUASN Bapak Ibu. Jadi para tenaga honorer dapat dengan sabar menunggu hingga saat ini tiba. Dalam upaya menuju pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dan Kementerian Pan-RB telah bersatu dalam perjuangan memberikan pengakuan bagi tenaga honorer. Salah satu anggota DPR RI, Mardani Alisera,
telah menegaskan komitmennya untuk menghindari PHK massal bagi tenaga honorer dan bahkan semua para DPR RI dan elemen pemerintah dan para stakeholders lainnya yang ada hubungannya terkait dengan pembahasan honorer menyatakan bahwa jangan sampai ada PHK massal bagi tenaga honorer. Mardani juga mengusulkan agar tenaga honorer tidak perlu lagi menjalani tes untuk memperoleh status baru. Usulan ini disampaikannya dalam forum legislasi yang membahas RUU ASN dengan fokus pada nasib tenaga honorer di tahun ini. Jadi awalnya Mardani hanya menyatakan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memiliki prinsip bersama untuk melindungi tenaga honorer dari PHK massal. Dalam fase pematangan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Mardani menjelaskan, kesepakatan kami adalah agar Kementerian Pan-RB yang mewakili pemerintah tidak meninggalkan jutaan tenaga honorer yang terdampar setelah 28 November 2023. Mardani juga menegaskan, katanya kami berjuang untuk memberikan pengakuan kepada tenaga honorer, termasuk penghapusan keharusan tes bagi mereka. Jadi ini suatu hal yang mengembirakan Bapak Ibu. Kalau hal ini menjadi satu kenyataan bahwa memang para DPR RI ini berjuang untuk memberikan pengakuan kepada seluruh tenaga honorer. Ia meyakinkan bahwa DPR RI akan menjaga kesepakatan tersebut dengan baik dan ada kesepakatan lain yang turut dibahas. Kesepakatan kedua adalah mengangkat status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saat pengadaan P3K 2023 yang dijadwalkan pada bulan September. Dan ini jadwalnya sesuai dengan surat usulan Kepala BKN kepada Kementerian Pan-RB, di mana pengumumannya nanti akan disampaikan mulai tanggal 16 dan mulai 17 adalah proses pendaftaran. Ketiga, kesepakatan tersebut adalah mendorong pemerintah untuk memberikan perlakuan istimewa bagi tenaga honorer, sehingga mereka tidak perlu lagi menjalani tes. Mardani berharap melalui ketiga kesepakatan ini, kami berharap tanggal 28 November 2023 tidak akan menjadi momen PHK massal bagi seluruh tenaga honorer. Melihat pula pada pendataan pendapatan yang tidak memadai bagi tenaga honorer, RUU ASN yang akan segera direvisi dapat memberikan solusi bagi para tenaga honorer. Kemudian, guru dan tenaga teknis yang telah lama berdedikasi bagi negara berpotensi untuk menjadi ASN dengan adanya RUU ASN yang baru. Proses ini menjadi harapan baru bagi perjalanan mereka menuju stabilitas dan pengakuan yang pantas. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya, dan ingat satu hal bahwa informasi kali ini yaitu dengan adanya revisi Undang-Undang ASN, maka akan memberikan perlakuan istimewa bagi tenaga honorer. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.